Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah manajemen kelas. Pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas tentang pengaturan kondisi dan penciptaan iklim belajar. Barangkali ada yang bisa menjelaskan pengaturan kondisi dan penciptaan iklim belajar di dalam kelas. Coba gimana? Ya, pengaturan kondisi ini maksudnya lah kondisi di dalam kelas. Kalau itu di kelas, lalu diciptakannya bagaimana? Nanti kita akan bahas di bawah ini. Tujuan perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu memahami situasi dan kondisi belajar mengajar. Ada belajar adalah siswa, mengajar adalah guru. Terjadinya interaksi belajar mengajar ini penting. Tentu tidak didominasi oleh guru, tidak dibenarkan, tapi dominasi anak juga harus terkendali. Ada pembelajaran berpusat kepada guru dan pada siswa. Mahasiswa mampu menjelaskan seperti apa sih mengajar yang efektif itu. Mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian iklim belajar siswa, penciptaan belajar. Yang perlu diperhatikan istilah kondisi fisik kelas, ruang kelas. Tentu kalian sudah melakukan observasi ke sekolah di beberapa SD baik di kecamatan maupun di kabupaten atau provinsi. Ini penting. Kalau ingin melihat sekolah baik silahkan di Google, ya, di internet cari sekolah. Lalu bandingkan dengan kondisi sekolah kita. Kalau memang kondisi sekolah kita belum memenuhi standar, yang disebut standar itu ya, luasnya 7 kali 8, kursinya per anak 1, mejanya 1, itu baru standar. Jumlah siswanya kalau di daerah itu 32, kalau sekolah-sekolah yang bagus 20, ini standar. Pak, bagaimana Pak? Gurunya 1. Yang di atas standar itu gurunya 2. Ada yang mengendalikan pembelajaran, ada yang membantu. Bagus tuh. Jadi kita kan selama ini guru hanya satu kelas, padahal itu standar. Kalau di atas standar ya 2. Di kelas ada wakas sekolah di kelasnya. Ya. Betul-betul anak bisa bergerak dengan mudah ketika dia ingin bertanya pada temannya, konsultasi dengan guru, begitu mudahnya dilakukan. Ini ada yang di atas standar, ada yang standar, ada yang di bawah standar. Keadaan fisik ini yang mempengaruhi. Jadi jangan sampai tertutup ya. Jadi ventilasi pencahayaan terus betul-betul mendukung. Sebab ada saja kemungkinan anak yang ada kendala melihatnya hanya 1 meter, 2 meter, bahkan ada disebutnya ada gangguan mata miop ya, yang hanya bisa menjaga dekat. Ini penting sekali. Perhatikan kelas kita. Kita jangan hanya mengandalkan pada penjaga sekolah. Cek and recheck dari kita. Besok kita akan belajar mah atau Pak, tolong kelas saya. Kalau memang ada penjaga, kalau tidak, itu pun jangan percaya, kita cek lagi. Apa yang seperti tadi ya, kelas ini kan mau dibersihkan, akan digunakan, cek oleh kita. Jangan hanya memerintah saja. Disinilah luar biasanya guru sekolah dasar atau SD TK itu sampai ke sana. Kalau di tingkat sekolah menengah kemungkinan coba bereskan aja tanpa dicek, sehingga pas waktunya ada kendala. Jadi pengaturan tempat duduk, ya, pencahayaan, penyimpanan barang-barang, aroma juga yang kadang-kadang kan dikasih pewangi ya. Bagi anak-anak tertentu enak saja, tapi bagi yang lain itu malah menimbulkan apa? Mual. Juga apa yang kira-kira pewangi yang tepat. Sebab kan anak berlari ke sana kemari mengeluarkan keringat, bahwa keringat itu juga bisa mengganggu. Berikutnya kondisi sosial emosional di kelas. Gaya guru mengajar ya, ini sangat mempengaruhi.
Jangan sampai menggunakan kepemimpinan yang otoriter, misalnya gaya otoriter, atau bahkan low demokrasi, artinya demokrasi yang sebebas-bebasnya. Kan ada kepemimpinan otoriter, ada demokrasi, ada yang speedo demokrasi, berpura-pura. Dari mana yang tiga-tiganya bisa diterapkan? Kita bisa otoriter, tapi otoriter yang edukasi, mengedukasi. Misalnya saja suara keras belum dikatakan otoriter, keras itu untuk penekanan volume suara. Nah, gaya-gaya kepemimpinan tentu yang lebih tepat adalah demokrasi. Tapi bukan dilarang kita menggunakan otoriter kalau diperlukan, atau low, anak dibebaskan, speedo demokrasi, kepura-puraan bisa saja diterapkan. Tapi kita sepakat bahwa demokrasi itu akan lebih efektif. Ini sangat berpengaruh terhadap perasaan-perasaan anak. Berikutnya adalah kondisi organisasi kelas, pengelolaan kelas. Jadi ketika kita menentukan materi pelajaran ini ya, dengan indikator ini tuh pembelajarannya klasikal atau kelompok. Kalau klasikal satu arah, jadi anak sendiri gitu. Memang perlu ada materi-materi yang sifatnya individu. Misalnya ketika sudah dijelaskan oleh guru tentang materi matematika mencari volume, ya anak memperhatikan. Kalau kita ingin tahu kemampuan individu ya individu. Oh, kita ingin tahu kemampuan secara kelompok, ya silakan guru yang tahu bahwasanya pembelajaran ini tepatnya pengorganisasian individu berpasangan atau berkelompok. Lalu juga kondisi selain kelas, Pak, administrasi kelas. Misalnya buka absen, jangan sampai anak itu ketika di absen baik mandiri maupun oleh secara menggunakan printer, kadang-kadang terjadi error juga. Perlu juga dicek kalau menggunakan fingerprint. Kalau menggunakan manual juga guru-guru siap, jangan sampai kapusing di imah ya, pusing di rumah itu dibawa-bawa absen teh salah melihat, anak apa aja atau anak disakitkan padahal anak hadir ada di situ. Sekali-kali perlu dicek satu persatu, sekali-kali menggunakan teman, lihat teman-teman kanan kalian, kanan kiri atau belakang sehingga tahu siapa yang tidak hadir. Tempat membaca ya, ada sudut-sudut baca. Kalau ruang itu memungkinkan, sediakan perpustakaan mini yang tidak, kalau di dalam lemari dikunci seolah-olah anak tidak berani masuk ke lemari ini. Ya, maka perlu ini buku-buku khusus, buku yang sifatnya bacaan atau tambahan bisa disimpan, namanya sudut baca. Nah, catatan kepribadian memang yang di dalam pembelajaran itu ada penilaian kognitif, ada penilaian psikomotorik, keterampilan, dan juga penilaian sikap. Jarang ini guru-guru kadang-kadang melupakan. Ketika sedang proses pembelajaran, guru aktif mengisi juga instrumen kaitannya penilaian sikap, tanggung jawabnya sejauh mana, ya, kerjasamanya mana, kejujurannya. Ini juga perlu dinilai. Sebab kan sebetulnya seseorang pintar itu tidak cukup kalau dia tidak punya sikap yang baik. Kecerdasan emosional itu lebih penting dari kecerdasan intelektual. Banyak orang pintar ya, tapi tidak punya kecerdasan, tidak bisa mau bekerja sama. Ada sebuah teori yang dikemukakan oleh Edward Gardner bahwa kecerdasan intelektual itu pengaruhnya terhadap hasil pekerjaan hanya sekitar 10-15%. Dampaknya kalau dia egois ya, orang lain nggak mau mendekat, maka dampaknya. Tetapi kalau orang yang mempunyai kecerdasan emosional, lalu simpatik, empatik pada teman, itu malah hasilnya 80% pembelajaran. Ini penting bagi para guru memahami bagaimana mengorganisasikan, mengadministrasikan, menjaga kestabilan emosi baik guru maupun siswa, maka akan menunjang dari tingkat keberhasilan daripada pembelajaran tersebut. Karena apa sih yang disebut dengan mengajar efektif? Tentu guru harus
tujuannya terukur, materinya terukur, metodenya yang baik, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini materi bisa dipahami oleh para mahasiswa sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.